Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Amarna bil a'malis salihati wa nahana 'anil a'malis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shadiqul wa'di al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Wa tadabbaru qawla rabbikum, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua, serta salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku hati pada kesempatan ini dalam rangka kesempurnaan hukum khutbah menurut sebagian ulama, saya berpesan kepada kita semua, utamanya diri saya sendiri. Mari kita semua berupaya semaksimal kemampuan yang kita miliki untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Siapapun juga manusia di dunia ini yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, pasti dia menginginkan dan mendambakan kehidupan yang baik dan tidak menginginkan kehidupan yang buruk. Dan bagi kita sebagai seorang muslim, kehidupan yang baik yang kita harapkan bukan hanya dalam kehidupan dunia ini, tapi lebih dari itu juga, lebih lagi kita mengharapkan kehidupan yang baik di akhirat. Sa'adatan darain, kebahagiaan di dua benua, yaitu dunia dan akhirat. Bahkan ketika kita dihadapkan kepada dua permasalahan di mana kita harus memilih salah satu di antara kepentingan dan kebahagiaan kehidupan dunia dan kebahagiaan kehidupan akhirat.
Kalau terpaksa kita harus memilih, maka kita akan memilih kebahagiaan kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, betapapun nikmatnya suatu pekerjaan menurut keberuntungan duniawi, tapi itu akan merusak kebahagiaan kita di akhirat, maka kita akan tinggalkan pekerjaan. Dan itulah yang disebut as-sabru 'alal ma'siyah, sabar meninggalkan maksiat. Sebaliknya, betapapun berat resikonya suatu pekerjaan menurut kacamata kehidupan dunia, tapi hanya itu satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan di akhirat, maka dengan penuh keberanian kita akan melaksanakan pekerjaan itu, jamaah yang saya muliakan. Dan itulah yang disebut as-sabru 'ala ta'ah, sabar demi ketaatan kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu, betapapun nikmatnya korupsi, betapapun nikmatnya mencuri, betapapun nikmatnya berzina menurut keberuntungan duniawi, kenikmatan duniawi, tapi itu akan merusak kebahagiaan kita di akhirat, maka dengan penuh keberanian kita akan tinggalkan pekerjaannya seperti itu, jamaah yang saya muliakan. Kenapa demikian? Karena sebagai seorang muslim kita memiliki suatu keyakinan bahwa kenikmatan dan kebahagiaan dunia ini nilainya sangat rendah, kualitasnya sangat rendah, dan tidak kekal dan abadi, hanya sementara, jamaah yang saya muliakan. Sementara kenikmatan akhirat kualitasnya sangat tinggi dan abadi untuk selama-lamanya, jemaah yang saya muliakan. Apa kenikmatan dunia? Makanan. Makan hanya enak ketika kita masih sehat, tapi ketika kita telah sakit, makanan itu terkadang susah untuk kita cerna, jemaah yang saya. Begitu juga dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang lain, sifatnya sangat rendah nilainya dan sangat tidak kekal dan abadi. Jabatan sebagai suatu kenikmatan tidak kekal dan abadi. Paling-paling satu periode hanya 5 tahun. Kalau 2 periode kita 10 tahun. Kalau kita tidak terlanjur ditangkap oleh KPK, jamaah yang saya. Itulah kebahagiaan. Demikian juga dengan kebahagiaan lain di dunia ini. Kenikmatan berkeluarga suami istri itu hanya nikmat ketika kita masih muda. Kalau sudah umur 60 tahun, 70 tahun, tidak terlalu banyak lagi nikmatnya, jemaah. Itulah kenikmatan dunia. Tapi yang namanya kenikmatan akhirat, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "A'adattu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khatara 'ala qalbi bashar." Ketika kita telah menghembuskan napas terakhir dengan husnul hatimah, sejak itulah kita akan menikmati kebahagiaan sampai kita akan mendapatkan surga, jamaah yang kekal dan abadi. Dan nilainya sangat tinggi. A'adattu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at, dalam hadis qudsi. Saya menyiapkan kepada hamba-hamba yang saleh suatu kenikmatan. Ma la 'ainun ra'at, di mana tidak pernah dilihat oleh mata kepala. Wala uzunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi basharin, bahkan tidak pernah mampu hati ini membayang-bayangkan bagaimana kenikmatan surga itu, jemaah yang saya muliakan. Sehingga betapapun hebatnya seorang sastrawan tidak mampu mengubah syair, tidak mampu membuat cerita sastra yang menggambarkan kenikmatan dalam surga, jemaah yang saya muliakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang timbul pertamanya, apa yang seharusnya kita bisa miliki dalam kehidupan ini sehingga kita bisa meraih kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat, jamaah yang saya muliakan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman, maka Allah akan menjamin, memberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan, dan akan diberikan ganjaran pahala yang lebih baik
daripada apa yang mereka kerjakan. Kata kuncinya hanya dua, iman dan amal saleh jamaah yang saya. Pada kesempatan ini saya ingin ambil suatu penjelasan terhadap amal saleh, kan amal saleh ini sangat baik. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din wa razaqahumullahu rizqa fi ma'ishatihim wal qasda fi nafaqatihim wa waqqara sagiruhum kabirahum wa rahima kabiruhum sagirahum wa bassara uyubahum fayatubu." Ada 5 hal yang dikemukakan oleh Rasulullah bagaimana kita bisa mencapai kehidupan yang baik di dunia. Yang pertama, faqahum fiddin, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan. Ini kata kunci yang pertama. Ketika kita mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan kita, insya Allah kita diberi jaminan untuk meraih kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama, tentu kita perlu belajar jamaah. Oleh karena itu, mempelajari agama ini tidak henti-hentinya kita harus lakukan jamaah yang saya. Terus minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang kubur kita. Kenapa? Karena banyak ajaran agama ini yang tidak bisa kita hanya ikut-ikutan saja. Kita bisa laksanakan hanya dengan pengetahuan kita, dan melaksanakan suatu ibadah yang disertai dengan pengetahuan itu jauh lebih tinggi nilainya daripada mengerjakan suatu ibadah atau pekerjaan hanya dengan ikut-ikutan. Jamaah yang saya muliakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat seseorang yang berdasarkan keimanannya dan juga berdasarkan ilmu pengetahuannya. Jamaah yang sama, seorang yang melaksanakan sesuatu disertai dengan pengetahuan tentu akan lebih baik, akan lebih halus pekerjaannya. Namun demikian, ilmu itu kalau tidak didasari iman, dia hanya bisa bernilai, bisa dia baik dan bisa dia buruk. Seorang pencuri akan mencuri, pencuri biasa tentu dia mencari di malam yang gelap gulita dan kalau perlu punya keras. Tapi orang yang berilmu pengetahuan yang mau mencuri tidak demikian. Dia hanya menarik pulpennya di tanda tangan, dia bisa sudah mencuri sekian banyak miliar. Jamaah yang saya, itulah yang namanya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu bercabang 2, bisa baik dan hanya dilandasi oleh iman, insya Allah ilmu pengetahuan itu akan baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam urusan rezeki. Dia tidak pernah susah dalam kehidupan rezeki dunia. Kenapa? Karena dia mencari rezeki dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan jalan yang halal. Dia tidak pernah berusaha mencari harta dengan jalan yang tidak halal alias haram. Kenapa? Karena dia memiliki keyakinan ketika rezeki itu dimasukkan ke dalam rumah itu tidak akan menjadi terang, isinya tidak menjadi aman. Kalau harta itu berupa makanan dimakan oleh anak dan istri, anak itu tidak pernah akan menjadi anak saleh dan istri yang saleh. Kenapa? Karena Rasulullah subhanahu wa ta'ala, kullu lahmin nabata an haramin pannar aula. Semua barang yang tumbuh dari semua daging yang tumbuh dari barang yang haram, tempat yang paling pantas adalah neraka. Jamaah yang saya muliakan, dia selalu berusaha mencari rezeki dengan jalan yang halal, dia tidak mencari rezeki dengan jalan haram. Dan kemudian wal qasda fi nafaqati, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang diajarkan oleh agama kita. Jamaah, dia tidak gunakan hartanya dengan jalan yang haram, membuat bangunan-bangunan yang membawa orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat tempat-tempat di mana di situ kemaksiatan diperagakan. Jamaah yang saya muliakan, ketika orang ini melakukan yang seperti ini, dia tidak akan mencapai. Mungkin di dunia dia kelihatan bahagia,
tapi di akhirat dia akan menjadi bulan-bulanan dengan harta yang dia miliki, jamaah yang saya muliakan. Kemudian yang keempat, waqaran sagiruhum kabirahum wa rahiman kabiruhum sagirahum. Di sini tergambar yang di bawah memuliakan yang di atas, dan yang di atas menyantuni dan menyayangi yang di bawah. Ketika hal ini terjadi, tengah-tengah masyarakat saling bantu-membantu, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, insya Allah situasi akan menjadi aman dan tentram dalam kehidupan dunia. Begitu juga di akhirat. Tapi ketika terjadi sebaliknya, di mana saling yang memiliki harta kikir, yang memiliki kekuasaan menyiksa yang ada di bawahnya dan seterusnya, jangan harapkan kebahagiaan akan terjadi baik di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat. Kemudian yang terakhir, mengakui kesalahan ketika dia melakukan kesalahan. Dan menjadi tabiat manusia, sungguh susah sekali kita mengakui kesalahan yang kita lakukan. Tangan kita, telunjuk kita mudah sekali mengarah kepada orang yang melakukan kesalahan. Tapi kalau kita yang melakukan kesalahan, telunjuk kita tidak akan menghadap kepada kita. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan, telunjuk kita sangat mudah menghadap kepada kita, dan susah menghadap kepada orang lain kalau orang lain melakukan kebaikan. Paling-paling kita berkata, semua orang bisa melakukan seperti itu, saya juga bisa melakukan yang seperti itu. Terkadang semua orang sudah mengatakan memang kita yang salah. Hati nurani kita sudah mengaku memang kita yang salah, tapi kita tidak mau mengakui. Kenapa? Karena gengsi, kita punya jabatan lebih tinggi sedikit, kita punya harta lebih banyak sedikit, sehingga susah sekali mengakui kesalahan. Ini yang namanya tidak ada kesadaran hukum, jamaah yang sayang. Ketika orang semua memiliki kesadaran hukum, di mana ketika dia bersalah, dia langsung mengakui, maka petugas saya kira tidak akan kerepotan, jamaah yang sayang. Cuma penjara barangkali tidak akan berisi, jemaah. Mengakui kesalahan sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang perempuan berzina, dia hamil. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hukum saya sesuai dengan hukum Islam. Mudah-mudahan di akhirat hukuman saya tidak terlalu berat lagi." Nabi berkata, "Kembali kamu, nanti kau melahirkan anakmu dulu baru kau datang." Setelah perempuan ini melahirkan anaknya, dia kembali kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan anak saya, hukum saya, ya Rasulullah." Rasul berkata, "Kembali kau pelihara anakmu, susukan anakmu sampai 2 tahun." Perempuan itu kembali lagi menyusukan anak. Sampai 2 tahun dia kembali lagi kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah menyusui anak saya 2 tahun." Nabi berkata, "Kembali kamu pelihara anakmu sampai umur 4 tahun. Baru kamu datang lagi." Setelah dia memelihara anak sampai 4 tahun, dia datang kepada Nabi. Kalau orang di negeri kita, saya kira tidak pernah akan kembali lagi, akan menjadi buruan, menjadi DPO, jemaah yang saya muliakan. Tetapi karena dia memiliki kesadaran hukum dan keyakinan bahwa siksaan di akhirat lebih berat lagi, maka dia melakukan yang seperti itu. Maka laksanakanlah hukuman itu sampai dia meninggal. Nabi bersabda, "Maukah kau melihat orang pezina yang akan menjadi ahli surga? Inilah perempuan ini," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu nilai ketika seorang mau mengakui kesalahannya, jamaah yang saya muliakan. Hadirin jamaah yang saya muliakan, inilah beberapa hal yang apabila kita miliki dalam kehidupan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Dan yang paling pertama dan utama itu yang pertama tadi, faqahu fiddin. Memahami, menghayati dan mengajarkan, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan. Ini kuncinya. Ketika kita sudah melakukan ini, maka yang lain amal saleh akan ikut, jamaah yang saya muliakan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah." Masuklah engkau ke dalam Islam secara tuntas dan menyeluruh. Jangan dipilah-pilah ajaran agama itu.
Kalau menyenangkan kepada kita, kita ambil. Tapi kalau tidak menyenangkan dan memperkuat kita, kita tinggalkan. Harus kapa tuntas dan menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata-nyata. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan yu'affi ni'ma yukafi mazida ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'du. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa. Wa husukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Wa alam anna Allah ta'ala shalla ala قال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna واصلح لنا آخرتنا التي إليها معاد. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واختم بالصالحات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء إنك سميع قريب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم